Dalam keheningan perjalanan, Tuhan sering berbicara paling jelas. Shalom dan salam damai. Dalam video ini, kami mengajak Anda mengikuti sebuah perjalanan rohani yang penuh makna dari Magny-Cours melintasi keindahan alam Perancis menuju tempat doa yang penuh rahmat di La Salette hingga berakhir di Aix-les-Bains. Perjalanan ini bukan sekedar perpindahan tempat, tetapi sebuah ziarah iman. Saat kami mengunjungi Shrine of Our Lady of La Salette, tempat Bunda Maria menampakkan kasih dan pesannya bagi dunia. Mari berjalan bersama, membuka hati, merenungkan pesan pertobatan, dan menemukan kedamaian di setiap langkah perjalanan ini. Perjalanan rohani kami berlanjut. Pagi hari, kami meninggalkan Magny-Cours dengan hati penuh syukur dan harapan. Menempuh perjalanan panjang menuju salah satu tempat ziarah paling bermakna di Prancis, La Salette, Palaiseau. Sepanjang perjalanan, hamparan alam yang indah, pegunungan yang megah, dan udara yang sejuk menemani langkah kami. Suasana di dalam rombongan terasa hening namun hangat. Setiap doa, setiap percakapan kecil menjadi bagian dalam perjalanan iman ini. 12 derajat Celcius. Oke teman-teman, ini terpaksa harus menyesuaikan diri, terutama makanannya. Prancis. Makanannya di Eropa menyiksa diri juga. Terima kasih, jangan ke Eropa karena nggak mau menyesuaikan ya. Halo teman-teman, kami bersiap-siap menuju La Salette, tempat di mana doa bertemu keheningan dan iman kembali diingatkan. Bukan sekedar road trip, tapi perjalanan rohani, pelan, sederhana, dan penuh makna. Di dalam bus, kami sambil menikmati suasana perjalanan dan pemandangan hamparan pegunungan yang indah dan udara yang sejuk dari jendela Musim bus. panas Agustus, Juli. Tuh buat foto cantik ya. Berhenti dulu ya Ergard. Mana Gemoy, si Gemoy. Jangan lah. Jangan ya, sini nggak boleh berhenti. Jalannya kayak Pakai aja gini. di atas bagus kelihatan sudah. Nanti pulang. Bapak Ibu semua silakan ya 5 menit Jalan lagi tele rangke sampai bilang kan. kita bersiap-siap. Tele. Nanti sampai di ini kita turun bus. Udah tersedia Pertama dia. ke toilet dulu ya. Toilet dulu. Setibanya di Shrine of Our Lady of La Salette, kami disambut oleh ketenangan yang begitu dalam. Tempat ini bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kuat secara spiritual. Disinilah Bunda Maria menampakkan diri dan menyampaikan pesan pertobatan, doa, dan pengharapan bagi dunia. Perjalanan hari ini cukup panjang, tapi rasanya ringan karena tujuan kami bukan cuma tempat yang indah, tapi tempat berdoa. Dari Magny-Cours menuju Shrine of Our Lady of La Salette,
kami belajar bahwa di tengah perjalanan yang jauh, Tuhan sering bekerja paling dekat dengan hati. Kadang Tuhan mengajak kita menjauh supaya kita bisa lebih dekat. Pada tanggal 19 September 1846, Bunda Maria menampakkan diri kepada dua anak gembala, yaitu Melanie Kelpet dan Maxime Giraud di pegunungan La Salette. Melalui anak-anak itu, Bunda Maria menyampaikan pesan rekonsiliasi kepada dunia. Ya, tangnya ini yang Henry maksud tang. Itu Tang catut. ya. Catut. Dulu seperti ini. Jadi Bapak Ibu Itu yang bukan tadi tang, Henry bilang namanya simbol catut. ya, menggambarkan kalau Bapak Ibu lihat apa artinya di balik dosa itu ya, Bunda Maria Bapak Ibu cabut semua ya. Ya. Dan di situ kelihatan saat Bunda Maria sedang menangis. Salib La Salette, yaitu salib yang dikenakan Bunda Maria, memiliki palu kecil dan sepasang penjepit atau tang atau yang sejenisnya yang terpasang pada palangnya. Palu tersebut melambangkan dosa-dosa umat manusia yang memaku Kristus di salib. Sementara penjepit melambangkan alat-alat perdamaian yang dapat mencabut paku-paku tersebut melalui pertobatan dan doa. Yang membuat hati saya tersentuh karena Bunda Maria tidak datang dengan kemegahan. Ia hadir dengan air mata dan kasih. Bukan untuk menghakimi, melainkan memeluk manusia yang lelah dan terluka. Dalam setiap penampakannya, Bunda Maria membawa pesan yang sama. Kasih yang tidak menyerah, pertobatan yang membuka jalan baru, dan doa yang menguatkan jiwa. Keberanian untuk mengakui kelemahan dan membuka hati bagi rahmat Allah yang selalu siap memperbarui hidup kita. Ia juga mengajak kita untuk berdoa, karena dalam doa hati yang gelisah menemukan damai. Luka yang tersembunyi mulai disembuhkan, dan iman yang rapuh kembali diteguhkan. Kasih Bunda Maria adalah kasih yang menuntun, bukan memaksa. Kasih yang sabar, menunggu, bahkan ketika kita jatuh berkali-kali. Dan ketika kita mendengarkan panggilannya untuk mengasihi, bertobat, dan berdoa, kita menyadari satu hal: kita tidak pernah sendirian. Seorang ibu selalu berjalan bersama kita, membawa kita lebih dekat kepada putranya Yesus Kristus. Teman-teman, pemandangannya cukup menyenangkan, indah sekali. Pada tanggal 15 Oktober 2025, sore itu dalam perjalanan kami ke rumah makan, kami melihat musim gugur di La Salette benar-benar bikin hati adem. Sepanjang jalan, daun-daun kuning dan merah bata. Udaranya sejuk dan suasananya tenang banget. Jalan pelan sambil menikmati pemandangan pegunungan, rasanya seperti diajak berhenti sejenak dari hiruk-pikuk. Di tempat ini bukan cuma mata yang dimanjakan, tapi hati juga ikut tenang. La Salette di musim gugur sederhana
tapi dalam maknanya. Setelah lelah berjalan dan berdoa di Lasalet, akhirnya kami menikmati waktu makan bersama. Suasananya sederhana tapi hangat, dengan udara pegunungan yang sejuk dan pemandangan alam yang menenangkan. Hidangan yang tersaji terasa lebih nikmat karena dinikmati bersama, sambil berbagi cerita dan tawa ringan. Di tempat yang penuh kedamaian ini, makan bukan sekedar ngisi perut, tapi juga jadi momen syukur, kebersamaan, dan istirahat yang menenangkan jiwa. Usai ziarah rohani dan makan malam, perjalanan kami dilanjutkan menuju Aix-les-Bains, kota yang dikenal dengan suasana tenang dan keindahan alamnya. Menjelang malam, kami tiba dan beristirahat di hotel urban. Aix-les-Bains menutup hari dengan rasa syukur atas perjalanan yang telah kami lalui. Hari ini bukan sekedar perjalanan perpindahan tempat, tetapi sebuah perjalanan batin, melangkah bersama, berdoa, dan dikuatkan bersama dalam iman. Siapa suruh? Siapa suruh terlambat? Hotel urban di Prancis, Paris. Ini tempat tidurnya untuk berdua. Terima kasih sudah menemani perjalanan rohani kami. Semoga setiap langkah membawa berkat dan setiap perjalanan mendekatkan kita pada Tuhan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye.